Bicara soal public speaking ya, lebih suka panggung kecil atau panggung besar, dan kenapa? It doesn't matter panggung kecil atau panggung besar, yang penting setiap panggung itu bisa punya impact. Beautiful. That's why orang harus punya mindset gugup adalah teman belajar. Okay. Karena kalau teman belajar, orang akan mau memperbaiki. Satu kalimat aja, be authentic yet respectful. Karena dengan kita berani menjadi asli, keaslian itulah yang menjadi sebuah keunikan, bukanlah sebuah kekurangan. Mengawali orang mau terjun, mau belajar lah. Baik itu dia mau biar berkomunikasi lebih baik, tidak harus menjadi seorang profesional coach, tapi punya basic. Mereka harus mulai dari mana? Ikuti cerita Christie Academy. Oh, langsung ya. Sebelum teman-teman mau lanjut bawa ini podcast, orang baku kenal dulu. Kenalkan, kita nama Rio Pakila, anak muda Manado yang saat ini bekerja di Australia. The Impact Journey Podcast adalah bagian dari Impact Community. Tujuan orang bikin ini podcast yaitu mencari narasumber-narasumber dan orang-orang yang ahli di bidangnya untuk dorang bisa berbagi dorang pengalaman hidup dan juga berbagi dorang keahlian-keahlian. Torang berharap platform ini bisa bermanfaat for teman-teman. Karena torang ini baru mulai, jadi mungkin awal-awal torang juga butuh teman-teman bantuan, baik dari kasih komen, kasih feedback, apa yang perlu torang tingkatkan, dan juga pastinya dari sisi narasumber. Jadi kalau ada teman-teman juga punya rekomendasi narasumber siapa yang torang boleh undang, boleh kasih tahu, nanti torang akan pasti berusaha untuk mencari narasumber-narasumber yang ada. Sekian, thank you and enjoy the podcast. Now, one of the big question nih sebenarnya yang mungkin I believe banyak orang juga pengen tahu. Apa tuh? Ketika dihadapkan untuk berbicara di depan umum, ya kan, baik sudah dipersiapkan atau tiba-tiba on the spot, ya kan, gitu. Apa yang kasih tips yang Christie bisa kasih tips? Mungkin apa yang dorang boleh persiapkan, ya kan, ketika untuk dibicara di depan umum, ya kan, apakah dari sisi mindset atau mungkin ada persiapan vokal, apa yang bisa Christie share? Yes, setuju. Yang pertama mesti mindset. Orang harus punya mindset gugup itu adalah teman belajar, bukan musuh. Ketika orang menganggap gugup itu musuh, orang mau bakal terus deh gugup. Akhirnya makin gugup dan blank. That's why orang harus punya mindset gugup adalah teman belajar. Karena kalau teman belajar, orang akan mau memperbaiki. Dari gugup itu menjadi tidak lebih gugup dan akhirnya setidaknya percaya diri. Dan setelah itu ya lakukan practical tips. Contoh, orang harus punya skill breathing exercise. Jadi bernafas pun itu ada skillnya. Bernafas. Kalau orang yang sering olahraga so tahu lah ya bagaimana cara pernafasan yang baik. Jadi itu ada DP tips 4-4-4. 4 detik tahan napas, tapi napasnya buang di perut. Tarik nafas, terus tahan 4 detik. Terus buang selama 4 detik. Jadi tuh perut dari buncit jadi kempes. Itu melatih pernafasan khususnya yang diafragma, supaya ketika orang mengeluarkan suara, vokalnya itu jadi bulat. Nah itu banyak dilakukan oleh para penyanyi. Biasanya untuk mencapai high notes itu harus menggunakan pernafasan diafragma, atau ya kalau mau lebih tinggi head voice. Tapi kan orang bukan menjadi penyanyi, menjadi public speaker. Yang dibutuhkan adalah suara yang bulat. Karena jujur kita suara tipikal yang cempreng. Awalnya itu menjadi gunjingan orang-orang. Teman-teman saja, atau tanya deh ke teman-teman SMA, dulu nggak usah lihat jo tape muka, kita bicara aja dong setelah itu tape suara. Karena saking cempreng. People know you. Tapi setelah akhirnya belajar skill public speaking, ketika di depan umum, bukan yang bicara santai seperti ini ya, suaranya nggak jadi cempreng. Contoh kayak penyanyi dangdut Indonesia Lesti Kejora, kalau Rio tahu, dia kalau bicara cempreng sekali, ketika menyanyi beda lagi. Wow, That's why skill itu powerful. Very interested di practical exercise. Jadi sebenarnya, ternyata practical exercise important. Dan tadi mention about breathing. Yes. Ya kan, breathing karena itu bisa mempengaruhi orang suara yang orang. Iya, betul. Keluar. Suara dan ritme nafas itu akan lebih steady, stabil. Karena kalau orang bicara cepat, nafas lebih ngos-ngos. Tapi kalau orang bicara lambat, nafas lebih tenang.
as simple as torang jogging, torang penafas nak ngos-ngos kan. Tapi kalau torang lari, sprint, pasti ngos-ngosan. Demikian pula setiap kata yang keluar. Kalau torang kata keluar itu seperti jalan-jalan, pasti torang tenang. Tapi kalau torang kata sama dia baku dusu, pasti jadi gugup, gelagapan, jadi lupa mau bilang apa, jadi slip tongue. Banyaklah kesalahan yang akan terjadi. That's why paling penting yang bisa dilakukan tanpa bayar, tanpa les, tanpa cari mentor, breathing exercise. Breathing exercise. Yes. Okay, that's one of the teknik. Yes, technical tips. Practical tips. Begitu. Nah, I would like to later untuk orang mungkin bisa langsung praktikal tunjukkan ya. Okay. I think especially about warm up. Okay. Ya kan, karena I believe suara itu juga perlu, kayak penyanyi juga pasti mereka ada warm up ya. Betul. Nah, mungkin ada tips untuk warm up sebagai sebelum mungkin sebagai public speaking atau sebelum kita juga bicara di depan umum, presentasi kita juga bisa, ada nggak tips untuk warm up seperti apa? Yes, ada banget. Yang pertama, semua orang di Indonesia punya agama. Jadi berdoalah kepada Tuhan kita. Terus yang kedua harus punya afirmasi. Karena dengan afirmasi itu change our mindset. Ketika orang punya afirmasi yang positif ke diri, pasti mindset kita berubah dan akan terekspresi lewat bahasa tubuh kita, lewat kata-kata kita, lewat cara kita berdiri, menatap orang dan lain sebagainya. Setelah kita punya afirmasi yang positif, lakukanlah breathing exercise yang tadi. Karena kita akan lebih tenang. Ketika breathing exercise selesai, ada yang namanya technical lion face. Lion face itu untuk merilekskan rahang mulut kita. Karena contoh nih, misalkan di rumah, orang baba diam, baku dapat yang teman, orang tangis-tangis itu. Akhirnya, aduh kram, tapi mulu, stop, nggak usah tertawa. Kadang-kadang kan orang juga bilang begitu. Ya sama dengan badan, tiba-tiba olahraga kencang, padahal nggak ada warm up, sakit, gitu. Atau bisa tak salah otot. Ya sama dengan orang tiba-tiba diam di rumah, terus pas di depan umum harus bicara dengan kosakata yang banyak, rahangnya jadi pegal. Jadi orang bisa teknikan lion face itu mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. Vokal. Yes, huruf vokal. Huruf vokal A, I, U, E, O. Itu diulang-ulang untuk menghindari slip tongue. Jadi kadang-kadang kan orang bercerita ada aja tak keseleo lah itu kata-kata. That's why orang harus praktikan lion face untuk membuat orang perahang relax dan siap berbicara dengan banyak. Kalau teman-teman suka lihat di behind the scene para news anchor, biasanya ada orang itu terlihat aneh tapi sangat berguna. Sangat berguna. Yes. Mungkin orang boleh coba ya di podcast ini. Nah, sebelum kita orang ke sana, mungkin I would like to dive afirmasi. Boleh contoh afirmasi yang Christy bilang, baking dong. Kalau kita ada kalimat afirmasi yang selalu kita ucapkan, but in a spiritual way. Kita selalu bilang, dalam nama Yesus, Christy bisa berbicara dan menjadi dampak untuk semua orang yang ada di sini. As simple as that. Jadi afirmasi yang selalu diucapkan. Jadi praying and affirmation itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Karena untuk orang mengafirmasi diri sendiri itu butuh kekuatan dari atas loh. Orang tidak bisa mau force orang pikiran untuk ngana mesti begini, ngana mesti begitu. That's why orang ask God, please control our mind, and then we can manage. Tapi untuk kontrol itu dari Tuhan. Manage itu orang kendali. Karena ketika orang mendapatkan kontrol yang maksimal dari Tuhan, orang bisa mengatur orang cara berpikir. Bagaimana orang tidak mau mengenerate pikiran-pikiran yang tidak mungkin terjadi sepertinya. Kayak aduh nanti kita semua tidak tabah cerita, semua blank, semua gugup dan lain sebagainya. Wow, that's prayer and afirmasi satu paket. Let's do some practical exercise. Ya, apa nih yang Christy mau kasih? Mau lion face? Boleh. Jadi harusnya itu berdiri, tapi karena kita duduk aja that's fine. Jadi biasanya lion face itu anggapannya kita seperti punya muka seekor singa. Singa gitu kan dilambangkan raja hutan. That's why dinamakan lion face, supaya kita pun menjadi raja di dalam diskusi yang kita pimpin. Jadi kita harus punya mental singa, mental raja, siap mengaum, menerkam, artinya mengambil perhatian audiens dengan lafal yang tepat, vokal yang powerful,
dan bahasa tubuh yang tepat. Contoh, jadi biasanya itu harus badan tegap, tangan dua-duanya ke depan, 10 jari, dan kita sebutkan huruf vokal A, I, U, E, O seperti mau mengaum dan menerkam seseorang kayak A, I, U, E, O. Dan itu diulang-ulang sampai kita rasanya huruf vokal kita sudah tidak belibet lagi. Oke, jadi ada posture. Yes. Berdiri tegap, 10 jari gesture tangan, dan vocalization. Yes. A, I, U, E, O. Dan itu diulang-ulang. Asik. What does it do? Apa sih kalau begitu? Apa sih DP? Merenggangkan badan. Biasanya kalau gugup, badan kita bisa kaku atau terlalu aktif. Tapi ketika kita berikan irama tubuh kita pun akan mengikut. Jadi ketika pikiran tenang, badan akan lebih stabil, cara bicara akan lebih stabil, dan itu satu kesatuan. Kalau public speaking ada namanya 3V, vokal, visual, verbal. Speaking of verbal, now you mentioned verbal, and also there's a verbal and non-verbal. Jadi non-verbal more towards body language? Yes. Oke. Nah, body language, kenapa itu penting dalam public speaking? Penting sekali. Yeah. Karena berdasarkan riset public speaker, komponen paling besar yang efektif dalam komunikasi itu 58% dipegang oleh body language. Kata-kata itu hanya di bawah 10%. Dan intonasi suara itu hanya sekitar 10-15%. Jadi, bukan 10-15%, tapi sekitar 30-an persen. 30-an, yep. Jadi itu sangat besar, lebih dari setengah loh. 50% lebih itu dipegang oleh body language. As simple as misalkan gini. Ada tim podcast ya di balik layar. Misalnya Haris nih yang di belakang. Kode ke kita berdua, misalnya udah time up ya. Gini aja kita kan ngerti. Yes. Tapi kalau misalnya dia dari jauh cuma kita akan susah mengerti nangkap. Dong. Nggak ada suaranya karena nanti mengganggu jalannya podcast ini. Jadi itulah betapa pentingnya body language. Atau as simple as misalkan Rio interview kita hari ini. Tapi pas bicara kan enggak tatap kita. Itu kan akan memberikan sinyal podcasternya, hostnya tidak menghargai narasumbernya. Yes. Itu akan memberikan impresi-impresi yang tidak tepat, walaupun misalkan hostnya misalkan terlalu malu atau dia ini first timer gitu. Berarti non-verbal body language ini bisa memberi sinyal-sinyal ya? Ya kan, walaupun mungkin nggak mengarah ke situ, tapi bisa ada sinyal yang bisa diinterpretasi berbeda. Makanya tadi dibilang sekitar 58% public speaking itu adalah body language, which is non-verbalnya. Yes. Wow. That's a huge difference. Bahkan yang kata-kata yang orang ucapkan hanya 10%. 10%. Wow. Under 10%. Yes. Sangat berbeda ketika orang mau bicara, orang kadang berpikir apakah kita mau bilang, ya kan? Padahal sebenarnya your non-verbal, which is your speaks body, louder. Speaks louder, lebih berpengaruh. Betul. Dalam komunikasi. Nah, kalau dibilang mungkin 3 tips deh untuk orang-orang yang mungkin mau public speaking untuk body language-nya. Body language, Apa yang bisa di-share nih? Body language itu kan banyak elemen. Dan yang pertama itu gesture. Gesture itu goyangan tangan, goyangan kepala, goyangan kaki. Usahakan semua apapun aspek body language teman-teman harus fokus. Karena ketika kita tidak fokus, tangan, gerakan semuanya akan tidak stabil. Either dia akan sangat aktif atau sangat kaku. Jadi kalau untuk pertama ajarkan eye contact. Eye contact usahakan lihat mata audiens atau lawan bicara kita. Kalau misalkan ada yang malu melihat mata eye to eye, kita bisa melihat di antara alis di tengah sini. Karena itu akan memberikan ilusi, dia menatap mata saya. Padahal secara tidak langsung tidak. Dan yang kedua, gesture yang paling penting tangan. Khususnya untuk para pria. Kadangkala ketika kita bicara, tangan dimasukkan ke kantong celana. Padahal itu adalah red flag dalam public speaking. Kenapa? Itu hanya cocok ketika kita foto model. Tapi ketika kita memasukkan tangan ke kantong, itu membuat bahasa tubuh kita tertutup dengan lawan bicara. Jadi seakan-akan kita tidak memberikan akses sepenuhnya seseorang menerima dan memberikan informasi antara komunikan dan komunikator. Dan bad things-nya akan memberikan impression sedikit arogan.
Walaupun mungkin tidak semua orang menangkap sinyal itu, tapi sebagian besar akan menangkap ada sinyal-sinyal kurang respect kepada lawan bicara. Oke. Apakah sama dengan yang sering bicara begini? Ya, betul. Walaupun mungkin tidak bermaksud, tapi tidak bermaksud. Bahasanya bisa diinterpretasi sebagai beda lagi. Beda lagi. Tapi coba deh perhatikan, misalkan nih, ketika kita meet up orang baru, terus kita tidak terlalu interest berbicara dengan orang tersebut. Secara tidak langsung coba perhatikan, kadang-kadang bahasa tubuh kita langsung begini loh. Karena kita mau menutup diri untuk berbicara dengan orang itu. Itu reflect. Biasanya sering terjadi. Tapi kan kalau di public speaking, sepertinya kita mau menantang orang gitu, kayak mau bicara apa gitu. Interpretasinya bisa berbeda. Makanya itu dibilang non-verbal, karena kita tidak berbicara, tapi ada sinyal-sinyal yang bisa diberikan gitu kan. Wow, that's body language. Nah, kalau contoh, kebanyakan salah satu tantangan atau problem ya ketika orang berbicara di depan umum atau public speaking is they go blank. Banyak banget nih. Banyak ya, Sunita mau bilang apa. Ada tips yang supaya orang nggak blank. Yang paling pertama, apalagi pemula, wajib menyediakan cue card. Jadi cue card itu biasanya isinya, misalkan ini anggaplah cue card. Isinya itu poin-poin yang akan kita bicarakan. Dan poin-poin itu harus beserta rundown. Supaya kita tahu, pas di sesi ini saya ngomongnya intinya A, B, C, dan D gitu. Dan kalau misalkan kita nggak punya cue card, kita catat aja di catatan kecil. Sekiranya, biasanya tuh kalau kelupaan, 5 tips untuk jadi public speaker handal. Biasanya dari 1 sampai 3, ingat. Tiba-tiba 4-5 lupa. Nah itu kan yang bikin blank. That's why untuk poin-poin yang penting dan krusial disampaikan itu wajib dicatat. Di catatan kecil, atau kalau lebih profesional, siapkanlah cue card. Dan kalau misalkan nih betulan blank, nggak ingat sama sekali, walaupun dia so pakai catatan, dia so nggak dapat baca karena saking blank, gugup, dan aduh Tuhan, mesti bagaimana ini. Satu-satunya cara, jadikanlah itu sebuah gimmick. Itu akan menjadi hint point yang lucu tapi tidak lucu. Misalkan nih, lupa, orang lempar aja ke audiens. Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya pas di jalan macet nih, jadi tiba-tiba ingatan agak hilang sedikit. Boleh ya kita review kembali, saya lihat dulu nih catatan saya. Baru orang baca satu-satu, atau kayak orang reverse lagi. Di poin ketiga, keempat lupa, kita balik lagi yuk ke poin 1. Biasanya kita akan lebih ingat kalau kita mengucapkan bersama-sama dengan audiens, karena kita merasa ada koneksi yang terbangun kembali. Jadi itu ada banyak sekali hal. Seriusnya sediakan cue card, gimmicknya kita jadikan itu sebagai bahan candaan, tapi yang membangun, bukan candaan untuk menghina atau membuat diskredit kapasitas kita gitu. So instead of just making it awkward, just make it fun. Wow, that's a great tips gitu. Nah, that's a good. I'm very happy with apa ya yang Christy udah share. Ya pasti itu hanya beberapa dari tips yang bisa Christy share. Nanti kalaupun ada yang tertarik juga bisa kontak Christy untuk belajar lebih. Yes, good. Feel free. Nah, now we going to move a little bit different topic, tapi masih I think it's very relevant because kita suka mau bicara soal women and leadership. Right, and by the way, you are the first woman guest woman. Thank you so much. Di Impact Podcast. It's a privilege, right? It is, of course, yes, and very honored because the journey yang Christy punya, kita percaya juga tidak gampang. Dan kita percaya juga bisa menginspirasi banyak wanita-wanita di luar sana. Amin. Ya kan, apalagi yang mau berkarir atau mungkin mereka tidak tahu kemana, atau bahkan yang ingin terjun di public speaking bisa belajar dari Christy. Nah, kenapa kita juga taruh leadership? Karena kita that's what I can see gitu kan, from your journey, Christy ini bisa memimpin. Amin. You have the capacity, right? Nah, sebagai perempuan ya, sebenarnya tantangan yang Christy pribadi mengalami dalam artian terbesar saat mau bersuara di ruang kerja atau bahkan di komunitas atau di tempat kerja gitu, tantangan terbesar Christy sebagai perempuan apa? Yang paling pertama karena tidak kenal diri sendiri.
Kalau kita tidak kenal diri sendiri, kita tidak tahu potensi kita apa, kita tidak akan tahu apa yang harus kita komunikasikan, kita tidak akan percaya diri untuk setidaknya menyapa orang saja kita tidak akan pede. Apalagi terlibat dalam diskusi penting dalam sebuah meeting. That's why kalau di dalam public speaking, kita punya tips namanya know yourself, know your audience, and know your topic. Ketika kita tahu diri kita siapa, kita tahu siapa lawan bicara kita tahu apa yang akan kita bicarakan, kita pasti bisa terlibat. Baik itu komunikasi personal, komunikasi komunal, atau bahkan dalam organisasional yang lebih besar. That's why the first thing yang paling important, know yourself first. Wow, karena kadang itu melihat ke dalam ya. Ya, bukan soal look at external, tapi look at first internal gitu. Nah, dari sisi juga sebagai seorang perempuan, apakah juga mungkin apakah kalau tadi di pengalaman di Jakarta dipandang rendah karena masih muda. Apakah sempat juga dipandang rendah karena you are a woman gitu? Kan biasanya kan leaders is identikal dengan seorang lelaki. Ya, apakah pernah ada pengalaman seperti itu? Puji Tuhan tidak pernah. Karena ya puji Tuhan ya ada era Kartini yang memperjuangkan hak emansipasi wanita. So good ya. Mungkin ada di beberapa skala tapi tidak terlalu dominan ya. Dan puji Tuhan kita tidak pernah merasakan hal itu. Malah dengan kita perempuan kita dapat chance untuk menjadi leaders termuda waktu kita bekerja after S2. Satu-satunya perempuan di tim dan yang paling muda. Wow, waktu itu bekerja. The only woman and the youngest. Yes. Under 30 waktu itu. Dan waktu itu kalangan VP ataupun yang managerial senior itu sudah usia 35 ke atas. Jadi waktu itu kita rasa itu sebagai peluang lagi yang Tuhan tawarkan. Dan dengan kita perempuan, kita dapat kesempatan bacalek 2023. Jadi untuk menjadi perempuan adalah suatu privilege. Perempuan bisa melakukan semua yang pria lakukan. Tapi ada dua hal yang pria tidak bisa lakukan. Apa itu? Tidak bisa melahirkan, tidak bisa menstruasi. Oh iya, memang perbedaan nih. Iya. Perempuan bisa bekerja, bisa berkarir, bisa membesarkan anak seorang diri, membiayai. Tapi laki-laki tidak bisa melahirkan secara lahiriah. Tapi melahirkan generasi-generasi kan itu kerjasama laki-laki dan perempuan. Ya betul. Dan memang being a woman is a privilege. Yes. Ya kan, kita tidak boleh melihat walaupun ya untuk perempuan-perempuan di sana. Bukan berarti kita tidak bisa, ya kan? Apalagi especially going back, leaders are all men, ya kan? Tidak juga. Kita juga sebagai teman-teman perempuan bisa menjadi seorang pemimpin. Yes. Nah, beautiful. Nah, woman, cewek itu biasa di identity sebagai yang elegan, right? Lemah lembut. Nah, tapi bagaimana? Tapi kalau dari seorang pemimpin, pasti dong yang dilihat adalah ada kapasitas dan juga ketegasan. Bagaimana seorang perempuan itu bisa tegas, tapi masih terlihat elegan? Apakah ada tips yang dari Christy? Ada. Satu kalimat aja. Be authentic yet respectful. Karena dengan kita berani menjadi asli, tapi dengan penuh kesopanan, rasa hormat, pengaguman, menghargai, keaslian itulah yang menjadi sebuah keunikan, bukanlah sebuah kekurangan. That's why satu hal, balik lagi ke topik yang tadi yang kita bahas, harus tahu dulu siapa kita. Dengan kita tahu, kita akan menjadi asli, being real. Jangan gimmick-gimmick gitu ya, dengan identitas kita, agar orang menilai kita tidak berbeda dengan Rio yang ada di YouTube dan Rio yang ada di balik layar YouTube, gitu. Karena orang akan menilai nilai hidup kita, cara kita hidup, karakter kita. Jadi jadilah asli gitu. Jadi be authentic yet respectful. Wow, beautiful. Now, when it comes to mungkin pesan nih, ya kan, it's about pesan Christy khususnya untuk perempuan-perempuan muda, yang mungkin masih ragu akan
dirinya. Gitu kan, masih ragu mungkin apa baik dia mau diminta jadi pemimpin ataupun dalam pilihan hidupnya, ya kan, masih banyak dalam keraguan dia mau melangkah. Gitu kan. Apa yang Christy bisa share ke teman-teman perempuan? Yang bisa kita share adalah girls or ladies, please love God and love yourself. Karena dengan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi diri kita, kita akan bisa mengasihi orang lain. Dan apa yang kita kerjakan, kita akan genuine dan kita akan generous. Tanpa kemurnian, kita pasti gak bisa bermurah hati. Demikian pula sebaliknya. Dan satu hal yang kita percaya, perempuan itu punya skill yang namanya cakap. Cakap dalam segala hal, cakap dalam mengambil keputusan, cakap dalam memberikan nasihat, cakap dalam melakukan apa yang mungkin bagi pria rasanya sulit untuk wanita lakukan. Tapi there are so many independent women ya saat ini. Tapi independent bukan berarti kita menyombongkan atau merasa saya lebih capable dari pria atau dari pasangan hidup saya, suami. Tapi dengan kita being independent artinya kita tahu bahwa kita punya value, kita punya kualitas, dan kita bisa membantu. Peran wanita kan menolong. Dengan kita independen, at least kita saling berpartisipasi lah dalam hidup. Tidak hanya salah satu pihak yang depends on their spouse dan akhirnya tidak berdaya gitu. Padahal wanita yang cakap bisa berdaya dan saling memberdayakan. Bukan saling memanfaatkan ya, tapi memberdayakan untuk menjadi seorang yang melahirkan generasi-generasi yang hebat gitu. Karena yang kita percaya pernah kita dengar podcast dibilang kecerdasan itu turunnya dari gen ibu atau bapak. Dan dibilangnya dari ibu. That's why kita sangat menolak keras kalau ada yang berpendapat jangan perempuan sekolah tinggi-tinggi, nanti tuh laki-laki Sony mau. Padahal dengan orang sekolah tinggi artinya bukan harus S2, S3 ya. Sekolah tinggi, torang dedikasi tinggi, torang niat belajar tinggi, itu termasuk sekolah tinggi menurut kita. Karena dengan torang mau achieve torang education yang lebih higher, itu akan membantu torang melahirkan generasi-generasi bukan hanya sekedar lahiriah, tapi melahirkan generasi yang intelektual, yang punya karakter, yang punya kompetens, dan yang paling penting ketika torang punya karakter dan kompetens, torang bisa berchemistry dengan siapapun. Dengan skill komunikasi tentunya, balik lagi. That's so good. Ladies, itu perlu dicatat itu tadi. Ladies? Ya? Ladies, dicatat. Fun? Tolong catat. Bikin clip ya. Keren sekali. Thank you Christy untuk sharingnya. Kita mau masuk di 2 pertanyaan terakhir. Ya kan? I do have my signature question. Tapi sebelum ke situ, what's next for you gitu kan? Apa yang saat ini ke depan yang akan Christy kerjakan atau mungkin Christy akan bangun, mungkin bisa di-spill atau di-share. Definitely tadi lagi nulis buku kedua. Mungkin ada yang bisa di-share planningnya ke depan. Yang paling penting kita mau belajar skill konsistensi dan disiplin. Karena kita percaya semua hal bisa dilakukan kalau punya 2 skill ini. Dan itu harus terus diasah. Bisa jadi ketika awal torang membangun sesuatu, torang bisa konsisten dan disiplin. Tapi ketika torang menjalani ini, konsisten dan disiplin ini bisa pudar. That's why kita butuh untuk mengequip kita diri harus selalu konsisten, harus selalu disiplin. Karena dengan torang melakukan 2 hal ini, menunjukkan torang mengasihi Tuhan dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan kasih. Dan kalau secara spesifik apa yang mau dilakukan beberapa waktu ke depan, yang pasti puji Tuhan saat ini dapat kesempatan untuk menulis buku lagi yang kedua, berpartner dengan opa saya, Dr. Johari Kansil. Saya sangat bersyukur bisa berkolaborasi. Ini generasi muda dan generasi lansia. Itu the previous. Former and future. Former gitu and future. Yes. Jadi itu adalah satu hal yang mematahkan semua opini bahwa
oh anak-anak dengar-dengar jumpa orang tua, atau oh orang tua sudah relevan dengan anak-anak zaman sekarang, padahal we need collaboration begitu. Dan yang kedua, kita akan tetap fokus di edukasi, khususnya di Cerita Kristi Academy, karena kita percaya setiap langkah yang dilakukan tidak dilihat besar atau kecil, as long as balik lagi disiplin dan konsisten, pasti akan ada buah yang dilahirkan. Beautiful. Dengan melihat menti alias murid yang orang ajarkan itu bisa menjadi percaya diri, mau mencoba menjadi seorang MC, moderator, atau even nantinya menjadi public speaking mentor, itu adalah sebuah berkat yang tidak bisa dinilai dengan uang kalau menurut kita. Jadi yang kita invest saat ini adalah I invest in people, in skills, and in education. Wow. So good. Dan kita mengajak juga perempuan-perempuan di luar sana untuk doing the same thing atau bahkan lebih dari apa yang sudah saya ataupun perempuan-perempuan lain sudah kerjakan gitu, supaya generasi Indonesia semakin berakhlak, beradab, berkarakter, dan menjadi cerdas. Wow, so good, so good. Thank you, Kristi. Now, thank you so much. Last question. Oh, actually, before that one, kalau ada teman-teman yang pengen reach out to you, dorang kemana? Apakah how do they reach out to you, contact you? IG atau? Yes, yang paling mudah lewat Instagram ya, @cerita_kristi kalau untuk personal. Kalau untuk public speaking akademinya @cerita_kristi academy. Oke. Jadi reach me out at DM. Nanti selanjutnya akan ada admin yang bantu mengkomunikasikan lebih lanjutnya seperti apa. Okay, because for example, Cerita Kristi Academy juga punya sesi-sesi workshop ya? Ya, betul. Ya, jadi kalau teman-teman juga pengen belajar, ya kan, bisa find out dari IG-nya Kristi, karena I was one of the student as well. Nanti Rio ngajarin bisnis. Nanti kita saling sharing insight. Beautiful. Now, last question, and this is the closing signature question, is if one day you and me itu nggak ada lagi gitu kan, apa yang 3 pelajaran hidup yang Kristi bisa tinggalkan untuk di dunia ini? Oke. Yang paling penting meninggalkan warisan nama baik. Dan 3 value yang kita percaya bisa dimiliki oleh semua orang: faith, love, and hope. Because tidak ada nama baik tanpa mengasihi, tanpa punya iman, dan tanpa punya pengharapan. Karena dengan mengasihi kita bisa menang dalam segala hal. Dengan iman kita bisa percaya meskipun belum terjadi. Dengan harapan kita akan tahu alasan kita hidup. Dengan ketiga hal ini bisa kita percayai, yakini, dan lakukan, kita percaya segala musim apapun yang datang di dalam kehidupan kita masing-masing tidak akan berakhir sia-sia. Karena pasti ada makna yang akan didapatkan dan impact yang akan dibagikan. Beautiful. So gitu. Good. Okay. Faith, hope, and love. Yes. Okay. Kristi, thank you so much. Thank you so much. Sharing, bagi-bagi tips, practical tips especially. So good to hear, listen to your journey. So glad to be here too. So glad. So glad to have you. Dan we wish you all the best. Amen. Nanti kita juga kolaborasi ya ke depan, and very looking forward to working with you. Thank you. Thank you. Bye bye Impact. See you.